Selamat pagi simpatisan dan jemaat GKI Samanhudi. Pada hari ini Senin 14 April 2025 kita akan bersama bersaat teduh doa pagi sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh besar anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kami penyertaan dan kekuatan-Mu selalu baru hari demi hari. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami akan bersama saat teduh, membaca dan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kebenaran-Mu akan Kau tunjukkan pada setiap kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam setiap tindakan dan juga kata-kata. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita akan baca dari Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan ia tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu, aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mispat. Yang menjadi highlight firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yesaya 42 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang nih yang beranggapan bahwa dalam menegakkan keadilan membutuhkan yang namanya kekuatan. Kekuatan yang besar tentunya bagi anggapan orang akan bisa menegakkan keadilan. Namun saudara-saudara, kekuatan yang juga bisa berarti adalah kekuasaan atau misalnya bahkan kekerasan. Itu juga bisa termasuk dalam arti kekuatan. Kita perlu sekali waspada karena justru kekuasaan dan kekerasan memiliki kecenderungan bagi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan pada negara kita pada saat ini ataupun lingkungan kita sekitar kita. Mungkin kita juga melihat banyak sekali abuse of power, bagaimana orang merasa tinggi, orang merasa berhak untuk melakukan sesuatu, mengadakan sesuatu, dan kita perlu sekali waspada agar hal itu tidak dapat terjadi atau dapat dihindarkan. Tak usah jauh-jauh saudara-saudara, dalam keluarga kita pun juga bisa terjadi. Nah saudara-saudara, di dalam bacaan kita pada hari ini juga berbicara mengenai hukum.
Kata hukum dalam bacaan kita berasal dari kata mispat. Arti sebenarnya adalah keadilan, dan keadilan yang sungguh terwujud adalah di dalam iman kita dan bacaan kita adalah ketika Allah memerintah atas bumi ini. Di dalam doa Bapa kami kan kita juga demikian menyatakan bahwa Allah memerintah tidak hanya di sorga namun juga di atas bumi ini. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita melihat keadilan atau hukum dari Allah, Allah akan menegakkan keadilan bukan dengan kekuatan atau kesewenang-wenangan, namun kita melihat ketika Allah mengadakan keadilan dan juga hukumnya, kita justru akan melihat kelemah lembutan yang memulihkan dan juga yang membangkitkan cahaya kehidupan serta pengharapan. Saudara-saudara, ayat bacaan kita justru menegaskan penolakan yang besar dalam menyatakan hukum atau keadilan dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan yang sewenang-wenang. Justru layaknya Allah kita yang menyatakan hukum dengan kelemah lembutan dan juga kerendahan hati serta belas kasihan yang tulus, itulah yang diberikan oleh Allah kepada setiap umatnya. Itulah yang Allah hendak nyatakan kepada setiap umatnya. Allah menegakkan hukum dan keadilan di atas surga dan di atas dunia ini dengan wujud kasih yang nyata lewat Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengorbanannya menunjukkan keadilan dan hukumnya lewat kelemah lembutan dan juga belas kasihan. Semuanya itu dinyatakan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap tindakan dan setiap perwujud nyataan menegaskan misi mesianik atau penyelamatannya lewat kasih yang besar kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, di dalam sekitar kita, kita tentunya akan melihat bahwa masih banyak orang yang menyatakan keadilan atau hukum dengan tindakan yang sewenang-wenang ataupun dengan abuse of power, menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang sesuka-sukanya sendiri. Justru dari bacaan ini hendak menyatakan kepada kita, jika seseorang ingin menyatakan hukum atau keadilan, baiklah bagi setiap mereka untuk menyatakan dengan kasih dan kelemah lembutan. Layaknya keadilan dan juga hukum yang Allah wujudkan dalam kehidupan kita. Justru dalam kelemah lembutan dan belas kasihan yang tulus, Allah menyatakan hukum dan keadilannya. Saudara-saudara, tidak cuma Allah saja yang menyatakan hal tersebut. Justru saudara dan juga saya diajak untuk melakukan hal yang serupa. Baik bagi setiap kita untuk juga menyatakan keadilan bagi sesama dengan kelemah lembutan. Jangan pernah saudara-saudara kita melakukan abuse of power. Kita melakukan menyatakan keadilan dengan semena-mena atau sesuka-suka sendiri. Justru lewat pernyataan hukum dan juga keadilan yang penuh dengan kelemah lembut dan juga rendah hati serta penuh dengan belas kasih, karya pemulihan pasti akan terjadi. Justru karya pemulihan yang membangkitkan cahaya kehidupan pasti akan terjadi. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara dan juga saya diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita. Marilah saudara-saudara, kita ikut serta dalam karya pekerjaan Allah dengan menghadirkan keadilan Allah dengan penuh kelemah lembutan dan kasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami simak bersama. Bila mana Tuhan, keadilan dan juga hukum-Mu Kau nyatakan dengan penuh belas kasih, kami juga mau bertindak dan berlaku serupa dengan demikian Tuhan. Pimpinlah kami di dalam setiap pergumulan kami, pimpinlah kami dalam setiap tindakan dan juga kata-kata kami. Kami yakin Tuhan pasti akan memimpin dan menyertai. Semua hal-hal kami serahkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.